Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf ya ibu telat terus juga. Laptop ibu kurang bagus makanya pakai HP. Lagi rusak laptop ibu. Nah, seperti biasa ibu akan memperlihatkan penampilan ibu terlebih dahulu ya. Baik, sudah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Seperti biasa ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Bagi nama yang disebutkan tolong jawab hadir. Alvina Cindi, Nur Amalah, baik hadir ya. Dimas Tubagus, Anissa Dwi maaf ya. Ibu ikutan gara-gara manggil nama Ica ya. Maaf ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan KRS ibu terlebih dahulu. Mohon maaf karena laptopnya kurang lagi bermasalah. Ibu jelaskan saja ya. Di sini RPP ibu itu tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menyebutkan kembali pengertian kewirausahaan, siswa dapat mengidentifikasi karakter kewirausahaan atau wirausahawan, siswa dapat mengidentifikasi sikap disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif, dan inovatif, mandiri, dan selalu bekerja dengan berprestasi. Siswa dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan wirausaha berdasarkan sikap dan perilaku kesehariannya. Nah, materi yang ibu ajarkan nanti akan berupa pengertian kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan, cara mengidentifikasi dan keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Nah, metode yang nanti ibu ajarkan itu merupakan menyajikan materi dan nanti ibu akan memberikan tugas ya. Tuh. Kita lanjut ke materinya ya. Nah, materi yang ibu ajarkan akan ibu berikan itu tentang pengertian kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu, ada yang tahu? Baik, gak ada ya. Baik, ibu jelaskan saja ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan dua secara umum dan secara ekonomi. Nah, sedangkan pengertian kewirausahaan secara ekonomi yaitu adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisasi faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan skill untuk bertujuan berproduksi gitu. Nah, kewirausahaan secara umum yaitu suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan seseorang, upaya berdasarkan kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain gitu. Apa sih contohnya, seperti apa sih bu gitu kan, pasti kalian kan kepo ya. Jadi contohnya itu tadi dijelaskan pada dasarnya seorang wirausahawan melakukan sesuatu usaha dari memproduksi hingga menjualnya. Nah, contohnya itu misalkan kita memiliki modal atau skill merajut gitu atau menjahit gitu kan. Gimana nih caranya kita bisa menghasilkan uang gitu kan dengan cara modal dan skill yang kita miliki ya. Caranya bisa yang tadi ibu bilang kan, merajut kan, dia mempunyai skill merajut gitu, menjahit gitu. Nah, dari situ dia menghasilkan sesuatu produksi atau sesuatu barang dan menjualnya dan menjadikan pemasukan untuk dia sendiri. Nah, itu namanya sebutnya kewirausahaan. Jadi nggak semua itu doang sih, nggak merajut doang, kayak menjual makanan juga termasuk berwirausaha gitu. Nah, yang selanjutnya ibu akan menjelaskan tujuan kewirausahaan. Apa sih bu tujuan kewirausahaan? Kok diadakan kewirausahaan, kenapa bu gitu kan, pasti kalian bertanya-tanya kan. Nah, kewirausahaan itu tuh sangat
untung banget buat negara kita, atau ya buat negara kita kan. Eh, Salah satunya itu tujuannya tuh untuk mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Nah, dengan cara diadakannya kewirausahaan, maka akan muncul tuh usaha-usaha kecil ya kan. Nah, dengan cara tersebut maka lapangan pekerjaan akan terbuka banyak gitu, terbuka banyak untuk orang banyak. Jadi akan mengurangi angka pengangguran gitu, angka pengangguran akan berkurang kalau misalkan usaha-usaha kecil itu semakin banyak gitu. Nah, itu salah satu tujuan kewirausahaan. Nah, yang kedua itu kesejahteraan masyarakat terangkat. Nah, dengan adanya kewirausahaan ini nanti kan akan muncul akan berkurangnya pengangguran. Nah, otomatis berarti kesejahteraan masyarakat itu bakal terangkat kan. Jadi mengecilkan angka kemiskinan di Indonesia ini gitu. Nah, ketiga itu menumbuhkan semangat berinovasi. Nah, wirausaha ini juga nanti bakal menumbuhkan semangat kita gitu. Nah, cara kita berpikir, cara kita itu nanti bakal berkembang kalau kita berwirausaha. Semisalkan kita hampir mau bangkrut, nah kita kan pasti berpikir nih gimana caranya usaha ini tetap berjalan gitu. Karena kan salah satunya itu kan pemasukan berasal dari usaha tersebut gitu. Nah, itu nanti kita bakal dilihat tuh pemikirannya gimana. Nah, itu kan sama aja kita lagi berlatih berinovasi gitu. Nah, selanjutnya ciri-ciri orang yang memiliki kewirausahaan apa sih Bu? Ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri itu memiliki sifat kreatif, berani. Nah, kemauan yang keras. Jadi tuh harus memiliki kemauan yang keras, semangat yang tinggi gitu. Kita kalau mau berusaha tuh nggak boleh setengah-setengah gitu. Harus kreatif, harus berani, ya kan. Terus totalitas, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah gimana mau berhasil kalau ngelakuin aja setengah-setengah, ya kan. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik kewirausahaan itu apa sih ya, itu bisa dapat didefinisikan sebagai hal yang berhubungan dengan ciri khas, perilaku, watak, tabiat, sikap serta tindakan seseorang terhadap mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha gitu. Contohnya apa sih karakteristik kewirausahaan itu? Yang pertama itu memiliki sikap yang jujur, disiplin, memperhitungkan resiko usaha, komitmen yang tinggi, sikap percaya diri, memiliki kreativitas yang tak terbatas gitu. Kalau kalian memiliki sifat yang jujur, disiplin gitu kan, terus kalian nggak masalah tuh nanti kalian tuh memperhitungkan resiko usaha. Oh, ini kalau kita usaha pasti kita kan nanti ada naik turunnya gitu kan. Kalian udah memperhitungkan hal tersebut. Nah, itu juga udah termasuk contoh karakteristik wirausaha ya. Nah, di sini kita juga berwirausaha nggak semuanya berhasil, nggak semuanya sukses gitu kan. Pasti ada suatu kegagalan. Apa sih yang menyebabkan kegagalan tersebut? Nah, kegagalan tersebut itu bisa misalkan kurangnya pengalaman yang dimiliki. Jadi kita kurang nanya-nanya sama yang lebih pengalaman. Kita tuh harus bertanya-tanya gimana sih kok bisa sukses gitu. Nanti kita bisa terapkan di dalam usaha kita gitu. Terus tidak berkompeten dalam mengelola, dia tuh nggak berkompeten dalam mengelola usaha tersebut, nah itu bisa menyebabkan kegagalan. Terus kurangnya perencanaan, nah kurangnya lokasi yang memadai gitu. Kurangnya perencanaan tuh kayak apa sih Bu ya? Misalkan kita butuh modal, kita harus perencanaan kita harus matang, nggak boleh setengah-setengah, harus semangat gitu. Nah, lokasi yang kurang memadai nih. Jangan kita jualan di tempat yang buntu gitu kan, jualan buntu atau gak ada orang banyak gitu, itu sama aja bakal menyebabkan kegagalan dalam berusaha kita, dalam usaha kita gitu. Jadi kita harus pinter-pinter nyari lokasi nih, ini yang rame di mana, yang cocok di mana. Kalau kita jual ini, kalau kita jual makanan cocoknya di mana ya gitu, harus tahu. Terus juga ada juga nih faktor keberhasilan dalam berwirausaha. Apa sih faktornya? Yaitu yang pertama itu mampu melayani konsumen dengan baik. Nah, kalau bisa ada konsumen jangan kita judesin gitu. Ngapain Mbak? Beli apa gitu? Beli ini harganya segini, macam gitu ya.
Nah, jadi harus melayani tuh, kayak, ayo mbak, mau cari apa ini barangnya, kita jual barang ini, kita juga harus pintar menawarkan juga gitu. Nah, terus yang kedua, mampu mengetahui target pasarnya. Kita juga harus tahu nih target pasar kita apa. Misalnya kita jual gulali ya, betul, kita target pasar kita anak-anak, nah kita mendingan jualan ya yang banyak anak-anak kayak di SD gitu, atau makanan-makanan ringan gitu kan, pasti anak SD suka kan gitu. Terus yang keempat, atau yang keempat, maaf, yang ketiga, memiliki modal yang cukup untuk usaha. Nah, kita juga harus melihat nih, modal modal kita segini, usahanya buat apa ya yang cukup gitu, yang mampu melengkapi modal dan skill kita gitu. Yang keempat nih baru, mengelola waktu secara efektif. Nah, kita juga harus memperhitungkan kita buka jam berapa, tutup jam berapa, jangan semau kita. Nanti kalau kayak gitu orang juga jadi males belinya gitu. Nah, terus yang terakhir ini, mampu memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada ya. Kita juga harus mampu mengelola nih, kayak misalkan kan sekarang teknologi banyak ya, sekarang juga era pandemi, pasti kan orang juga pada jaga jarak. Nah, kita juga harus memanfaatkan teknologi, kayak teknologi sosial media, jualan, Lazada, Tokopedia, Shopee, banyak banget ya sekarang ya. Kita bisa tuh kayak memanfaatkan hal tersebut, terus memanfaatkan juga informasi yang ada gitu, jangan sampai ketinggalan update gitu kan, gitu, seperti itu ya. Nah, baik, jika ada yang bertanya nanti boleh ditanyain aja di WA kelas ya, nanti ibu juga bakal memberikan tugas. Itu aja, kalau misalkan kurang lebihnya mohon maaf ya, kalau ibu ada salah-salah kata mohon maaf. Terus juga tadi telat, terus juga laptop ibu rusak, makanya nggak bisa share screen, jadinya ibu cuma bisa bikin ini doang, cuma bisa bikin video doang ya. Mohon maaf ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.